Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hari ini kita akan mulai belajar tema 1 subtema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia. Di sini, Ibu akan menjelaskan pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Adapun yang akan Ibu bahas di pembelajaran 1 yaitu organ gerak manusia dan ide pokok serta ide pengembang. Nah, sedangkan yang akan Ibu bahas di pembelajaran kedua yaitu gambar ilustrasi, organ gerak hewan dan fungsinya, serta ide pokok dan ide pengembang. Nah, sekarang kita mulai yuk. Nah, silakan kalian buka buku paket tema 1 halaman 3. Di sana ada sebuah teks tentang organ gerak manusia dan hewan. Seperti yang kita ketahui, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Gerak dapat diartikan berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain, atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan masih banyak yang lainnya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam. Ada alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Nah, kerjasama antara kedua alat gerak tersebut akan membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Nah, sekarang pasti kalian bingung, kenapa sih tulang disebut alat gerak pasif dan kenapa juga otot disebut sebagai alat gerak aktif. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan sedikit. Kenapa tulang disebut alat gerak pasif? Karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Karena tulang membutuhkan otot untuk melakukan suatu gerakan. Nah, begitupun otot. Kenapa otot disebut alat gerak aktif? Karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Makanya dari itu, untuk melakukan suatu gerakan, harus ada kerjasama antara alat gerak pasif yang berupa tulang dan alat gerak aktif yang berupa otot untuk melakukan suatu gerakan. Nah, mudah-mudahan sampai di sini kalian paham ya mengenai alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Ibu Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai ide pokok dan ide pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok biasanya disajikan dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama biasa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Nah, sedangkan ide pengembang atau kalimat pengembang
Artinya, sebagai pelengkap yang berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan kalimat utama pada sebuah paragraf. Oke, sekarang kalian buka halaman 3, kalian lihat paragraf pertamanya. Di sana terdapat teks. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Nah, di paragraf pertama ini, ide pokoknya berada di kalimat utama. Kalimat utamanya berada di awal paragraf, yang bunyinya salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Itu adalah ide pokok pada paragraf pertama. Maka kalimat berikutnya termasuk kalimat pengembang atau ide pengembang gitu. Nah, kenapa kalimat berikutnya disebut ide pengembang? Karena kalimat kedua setelah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Nah, kalimat berikutnya dia menjelaskan tentang gerak pada makhluk hidup. Nah, makanya dari itu kalimat kedua disebut kalimat pengembang. Sedangkan kalimat pertama pada paragraf pertama disebut ide pokok. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2. Kalian buka bukunya halaman 9. Di sana ada sebuah rangkaian gambar cerita. Nah, gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Apa yang dimaksud gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, gambar ilustrasi juga dibedakan menjadi dua, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Nah, kita akan mempelajari tentang gimana sih cara-cara membuat gambar ilustrasi. Nah, di bawah di halaman 10 ada langkah-langkah membuat gambar ilustrasi pada suatu bacaan. Yang pertama, gagasan. Nah, kalian harus menemukan gagasan yang bersumber dari bacaan. Setelah menemukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar. Siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, serta media yang akan digunakan. Nah, langkah yang kedua itu menggambar sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Membuat sketsa harus berhati-hati. Kalian harus memperhatikan bagaimana tata letak dan ukuran objek yang akan digambar. Biasanya sketsa ini menggunakan alat yang berupa pensil dan penghapus. Dan yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, kamu dapat mewarnainya. Pewarnaan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu memberi warna sesuai dengan aslinya, dan yang kedua memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Tapi langkah yang paling penting untuk membuat gambar ilustrasi adalah berada pada suatu gagasan. Jadi ketika kalian akan membuat gambar ilustrasi, kalian harus benar-benar memikirkan atau menentukan gagasan yang bersumber dari bacaan yang kalian telah baca gitu. Nah, sekarang gambar ilustrasi itu bisa dibuat di mana sih? Nah, media yang akan digunakan dalam membuat gambar ilustrasi itu ada dua. Ada media alas gambar dan ada media warna. Media alas gambar, kalian bisa menggunakan kertas, kanvas, atau bahkan kaca dan komputer. Kalian bisa menggunakan media apa saja untuk membuat gambar ilustrasi. Dan yang kedua, untuk mempercantik atau untuk memperindah gambar ilustrasi kalian bisa memberikan pewarna pada gambar ilustrasi kalian. Nah, media warnanya terbagi menjadi dua, ada yang basah dan ada yang kering. Kalau yang basah itu berupa cat air yang dicampur dengan air sebelumnya dan
tambahkan ke kanvas, biasanya media kanvas gitu. Nah, dan yang kedua media keringnya, pewarna keringnya itu berupa pensil warna atau krayon gitu ya. Nah, sekarang Ibu akan membahas tentang Nah, sekarang kalian buka halaman 13. Di situ ada gambar kelinci. Nah, pada gambar kelinci itu di bawahnya ada tabel nama organ gerak. Kelinci bergerak menggunakan kaki. Nah, di halaman 14 di situ ada tabel yang berisi nama hewan, nama organ gerak dan fungsinya. Kalian bisa menulisnya di buku tulis ya untuk bahan kalian belajar. Di situ ada nama hewannya ikan. Ikan, nama organ geraknya adalah sirip dan ekor. Fungsinya mendorong gerakan ikan di dalam air. Yang kedua, hewan katak. Hewan katak, organ geraknya ada kaki. Ada kaki depan dan kaki belakang. Nah, gunanya untuk melompat. Yang ketiga, ada hewan burung. Burung memiliki organ gerak berupa sayap. Fungsinya sayap untuk mendorong angin sehingga burung bisa terbang. Dan yang keempat, ada hewan ular. Hewan ular organ geraknya otot perut. Fungsinya membantu ular berpindah tempat dengan cara melata. Yang kelima, ada hewan kadal. Hewan kadal organ geraknya berupa kaki. Fungsinya untuk berjalan, bergerak, dan berlari. Dan yang terakhir ada hewan kambing. Hewan kambing organ geraknya kaki. Fungsinya untuk berjalan, bergerak, dan berlari. Nah, di halaman 16 di situ ada teks tentang gerak ikan dalam air. Nah, kalian bisa membaca teks tersebut ya, dan kalian juga harus sudah mulai bisa membedakan mana ide pokok paragraf pertama, paragraf kedua, dan paragraf ketiga, dan mana juga yang termasuk kalimat pengembang pada paragraf pertama, kedua, serta ketiga. Ingat, ide pokok itu berada di kalimat utama. Kalimat utama itu bisa terdapat di awal paragraf, tengah paragraf, dan akhir paragraf. Jadi hal yang harus kalian lakukan adalah baca dulu satu paragraf, terus tentukan kalimat utamanya ada di sebelah mana. Nah, baru kalian tahu kalimat penjelasnya atau kalimat pengembangnya itu yang mana gitu ya. Nah, cukup sekian pembelajaran hari ini. Nanti Ibu akan beri latihan soal untuk kalian kerjakan. Semoga kalian paham. Kalaupun ada yang belum paham, kalian boleh tanyakan langsung ke Ibu. Sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.